Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Perkenalkan, nama saya Ermayani Novitasari, NIM 877962 dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Pendidikan pada hakikatnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya sadar untuk membentuk manusia yang utuh, berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendidikan nasional menghadapi isu kontemporer yang sangat kompleks. Mulai dari metode pembelajaran, ketimpangan teknologi, hingga tantangan etika dalam penggunaan informasi. Era digital menuntut adanya redefinisi terhadap pilar-pilar pendidikan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar dan tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan bukan hanya berkaitan dengan transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan juga kepribadian peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Dalam konteks lain, UNESCO merumuskan 4 pilar pendidikan yang masih relevan bahkan semakin penting dalam era digital saat ini. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk melakukan. Yang ketiga adalah learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Dan yang keempat adalah learning to live together atau belajar hidup bersama. Selain itu, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Guru dan pemimpin pendidikan harus memberikan contoh yang baik bagi seluruh peserta didiknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Guru tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi memberikan motivasi dan dorongan semangat untuk para peserta didik. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan dan dukungan agar siswa mandiri dan mampu mengembangkan potensinya. Analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Pada era digital saat ini, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Contohnya saja dalam lingkup PAUD, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek moral, sosial, emosional, kognitif, juga fisiknya. Relevansi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini melalui video edukatif, permainan interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini mendukung proses belajar yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah pengembangan literasi digital sejak dini. Di PAUD dapat mengenalkan penggunaan teknologi secara sederhana dan bertanggung jawab. Anak belajar mengenal perangkat digital, memahami aturan penggunaannya, serta menggunakan kebiasaan yang sehat dalam berinteraksi dengan media digital. Dalam pembentukan karakter peserta didik, nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun tetap dapat ditanamkan melalui aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Pendidikan karakter menjadi semakin sangat penting karena anak terpapar berbagai informasi dari dunia digital. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator. Guru tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga pembimbing yang membantu anak menggunakan teknologi secara positif, kreatif, dan aman sesuai tahap perkembangannya. Selanjutnya, yaitu tantangan dalam penerapannya. Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi. Yang kedua adalah resiko penggunaan gawai berlebihan. Yang ketiga adalah rendahnya literasi digital orang tua dan guru. Yang keempat adalah tantangan pembentukan karakter. Yang keenam adalah kesiapan guru menghadapi transformasi digital. Analisis kontekstual dan contoh aktual. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Guru dan orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam penggunaan teknologi secara sehat. Apabila orang tua sering menggunakan HP di depan anak, maka anak juga cenderung akan meniru perilaku tersebut.
Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Guru perlu menciptakan kegiatan belajar yang menarik sehingga anak tidak perlu bergantung pada hiburan digital. Misalnya, menggunakan video edukatif secara terbatas lalu dilanjutkan dengan aktivitas bermain ataupun diskusi. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Dapat diterapkan dengan mendampingi anak menggunakan teknologi secara aman tanpa perlu membatasi kreativitasnya. Anak tetap diberi kesempatan belajar dan bereksplorasi sesuai usianya dengan pengawasan orang dewasa. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan nasional tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. Dalam konteks PAUD, pilar tersebut membantu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan pengembangan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial anak. Melalui penerapan pendidikan yang holistik, anak tidak hanya siap menghadapi perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kemampuan beradaptasi yang baik. Oleh karena itu, penguatan pilar pendidikan nasional sejak dini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya adalah, saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi, kesenjangan akses pendidikan, penyalahgunaan teknologi digital, perundungan atau bullying, dan menurunnya karakter peserta didik. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi karena Ing Ngarso Tulodo memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan, Ing Madya Mangunkarso meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, Tutwuri Handayani membentuk kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan 3 pilar tersebut secara seimbang, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika digital, dan kemampuan menghadapi tantangan di abad 21. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.